bersama Putri. Iya, Putri. Hari ini kita agak berbeda ya guys. Jadi opening closingnya akan spesial dari Putri karena Putri akan membawakan tema Among Us. Among Us ya. Game yang warna-warni itu merah, kuning, hijau ada semua. Dan biasanya kalian mainnya drama banget gitu. Ya nggak sih? Kayak misalnya nih, kamu yang penjahatnya. Enggak, bukan aku. Atau tiba-tiba ada teman kalian yang baru pertama kali main ngomong, gimana ya caranya masuk fan? Auto kill dong. Siapa nih yang suka banget main Among Us? Aku sendiri juga suka. Jadi opening and closing akan spesial Among Us. Jadi kita lihat pakainya Putri pakai apakah sesuai dengan apa yang kalian bayangkan. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ibadah kita hari ini. Oke, hari Minggu ini tema Impactors adalah sangat bahagia. Hari ini kita akan membahas kunci untuk mendapatkan kebahagiaan menurut Mazmur 1 ayat 2-3. Dan yang bawain firman hari ini atau yang sharing hari ini adalah Kak Betuel. Pastikan kalian tonton dari awal sampai terakhir ya. Jangan di skip-skip, nggak boleh di skip. Oh iya, buat kalian yang mau kasih persembahan, jangan lupa untuk scan barcode ini. Dan ingat, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, tapi karena kita sudah diberkati. Sebelum ibadah online kita mulai, jangan lupa untuk menyiapkan perjamuan kudus kita, yaitu anggur dan roti. Oke, aku tunggu. Sekarang juga kalian buruan cepetan ambil roti dan anggur kalian, oke? Sudah siap untuk memulai ibadah kita hari ini? Perjamuan kudusnya sudah diambil kan? Oke, kalau sudah, sekarang kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah ini. Yuk kita semua berdoa bersama. 5 tambah 5 disatukan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini kami bisa beribadah online Tuhan, meskipun melalui online tapi kami ingin serius Tuhan, ingin tetap fokus untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan memuji Tuhan bersama Tuhan melalui online ini Tuhan. Tuhan, Engkau yang berkati ibadah kami dari awal hingga terakhir. Engkau yang berkati juga yang pelayanan Tuhan, baik itu yang mainkan musik, baik itu yang membawakan sharing hari ini. Engkau yang berkati semua Tuhan. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami bisa berdoa, amin. Selamat beribadah Impactors. Halo guys, welcome back to Impactors Sunday Service. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati hadirat Tuhan. Hari ini aku mau ajak teman-teman semua buat kita sama-sama bersekutu di dalam namanya. Karena aku yakin hadirat Tuhan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, di situ Yesus ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kita. Dalam firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang memberikan kita hati untuk kita mengasihi sesama kita. Kita merangkul mereka, menyatakan kalau Tuhan mengasihi mereka. Biar kasih Tuhan itu tidak hanya kita rasakan sendiri, tapi orang lain yang di sekitar kita juga itu bisa merasakan kasih Yesus. Mari kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Kita bersyukur untuk hati yang telah Tuhan berikan kepada kita. Thank you for your love. Thank you for the cross. Want to praise you. For freedom's sake you gave your son to die. Adopted us from darkness into light. And now I'm safe within your loving arms. And I can hear the yearning of your heart. We sing. For the lost it beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat
and doubters. For the last it beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Oh, 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 oh. The orphan and abandoned final. The widow has a place before your throne. The widow has a place before your throne. For strong and deep, For strong and deep and uncontainable, it's your heart of love, it's Lord. your heart of love that beats for all the world. For the last it beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat for the sons and daughters. we sing for the last, For the last it beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Thank you for your love. Terima kasih buat hatimu Yesus. Kini kami nyatakan Make our hearts beat with you. Make our hearts beat. Make our hearts beat with you. Make our hearts beat. Make our hearts beat with you. Make our hearts beat. Tuhan telah memberikan kita hati untuk mengasihi setiap orang yang ada di sekitar kita. Sama-sama kita mau katakan bahwa Tuhanlah yang telah memberikan kita hati. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau nyatakan bersama-sama. Make our hearts beat. Tuhan berikan kami hati untuk mengasihi. Tuhan berikan kami hati untuk mengasihi. Tuhan yang berikan kami hati itu. Tuhan berikan kami hati untuk mengasihi. Tuhan berikan kami hati untuk mengasihi. Tuhan berikan kami hati untuk mengasihi. For the last it beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat for the sons and daughters. For the last it beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. For the last it beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Make our hearts beat and beat and beat for the sons and daughters. For the last it beats, we can hear it calling. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Make our hearts beat and beat and beat with you. Make our hearts beat and beat and beat and beat with you. Mari kita sama-sama siapkan roti dan anggur perjamuan kita. Kita mau sama-sama masuk ke perjamuan kudus. Oke.
Aku gak tahu apa yang mungkin sedang terjadi dalam kehidupan kalian saat ini juga. Mungkin kita sedang ada masalah sama orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita sedang mengalami amarah, mungkin kita sedang jengkel sama orang tua kita, mungkin kita sedang marah sama teman-teman kita. Mungkin banyak orang-orang di sekitar kita yang gak adil sama kita. Mungkin banyak orang-orang yang buat sakit hati. Mungkin banyak orang-orang yang menyakiti hati kita. Tapi hari ini kita mau sama-sama mengingat lagi karya keselamatan yang telah diberikan sama Tuhan. Kita mau sama-sama mengingat lagi bahwa kita juga manusia berdosa. Kita juga manusia yang penuh dengan kesalahan. Mungkin seringkali kita juga menyakiti orang-orang di sekitar kita. Tapi hari ini kita mengingat kembali karya keselamatannya, di mana kita manusia yang berdosa, di mana kita manusia yang penuh dengan kesalahan, telah Ia tebus. Ia telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus setiap kita. Dan hari ini kita mau sama-sama punya hati. Kita mau sama-sama minta hati yang baru sama Tuhan. Kita mau sama-sama minta diperbaharui lagi. Kita mau sama-sama mengucap syukur atas karya keselamatannya Dia. Kita hari mau sama-sama mengampuni setiap mereka. Karena gak ada alasan lain lagi. Cuma satu-satunya alasan kenapa kita harus mengampuni mereka, satu-satunya alasan kita harus mengasihi mereka, karena Allah sendiri telah mengasihi dan juga mengampuni setiap kita. So mari sama-sama kita masuk ke perjamuan kudus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Thank you Lord. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi pengiringatan akan aku. Mari kita sama-sama ucap syukur. Mari kita sama-sama makan roti ini sebagai lambang dari tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan kita, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama kita minum cawan ini, kita minum anggur ini bersama-sama sebagai lambang dari darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib bagi setiap kita. Yes, thank you Lord Jesus. Kami ucap syukur Bapa atas pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami ucap syukur Kau telah memberikan kami hati yang baru dan kami percaya kami telah menerimanya Tuhan. Berikan kami hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Walaupun orang-orang di sekitar kami menjengkelkan, walaupun orang-orang di sekitar kami menyakiti kami Tuhan. Walaupun banyak orang yang buat kami sakit hati, tapi kami percaya Engkau telah memberikan kami hati yang baru, hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan pengampunan Bapa. Karena Engkau sendiri telah mengasihi setiap kami manusia berdosa Tuhan. Terima kasih Tuhan atas karya keselamatan-Mu buat setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu untuk mendengar suara-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami, karena kami hamba-Mu ini mendengar ya Bapa. Ucap syukur Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami, karena kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan walaupun kami enggak bersama-sama saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Semua yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan katakan amin. God bless you, Impactors.
Alright, hai teman-teman semua. Kita hari ini akan sedikit berbeda. Kita mau nge-vlog bareng-bareng dan kita mau ngobrol-ngobrol sama Kak Betel. Dan bentar lagi gue mau jemput dia. So, let's go. Halo Impactors, Happy Sunday buat semuanya. Hari ini kita akan sedikit berbeda. Kayak acara nebeng-nebeng si boy-boy itu, kita akan melakukan hal yang sama. Kita mau nge-vlog, ngobrol-ngobrol santai sama Kak Betuel. Boy Betuel. Nah nih Kak, kakak udah lihat belum ibadah Impactors yang minggu lalu Kak? Lihat lah, lihat. Apalagi kalau kamu yang bawain kan kamu favoritnya anak muda sekarang. Jadi harus dilihat, Tentang berani katakan tidak ya kan Kak. Minggu lalu kan kalau kamu berbahagia ya kamu jangan berjalan ke dalam nasihat orang fasik, tidak berdiri nasihat orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, menurut tanggapannya Kak Betel gimana Kak? Iya, itu kalau baca kitab Mazmur 1 itu memang bagus ya. Kalau dimulai itu kan dengan kata berbahagia ya, bahagia. Kata bahagia itu nuansanya harusnya itu sangat happy. Happy-nya itu bukan happy biasa tapi ya seneng banget gitu. Senang sekali, happy, sangat happy. Itu berbahagia itu artinya kan begitu. Nah, rasanya semua orang pengen bahagia. Itu Kak Vijay pengen bahagia ya. Pengen dong. Pengen ya toh. Semua orang apa yang dikerjakan itu kan tujuannya pengen bahagia gitu, pengen happy. Nah, tapi kalau kita baca kitab Mazmur itu kita jadi dikasih tahu rahasianya happy itu gimana. Jadi pemazmur ini sudah menemukan rahasianya hidup berbahagia, rahasia hidup happy itu dia temukan dan dia bagikan, dia tuliskan di kitab Mazmur 1 itu gitu ya, kitab Mazmur 1 itu. Nah, sebelum masuk berkaitan dengan minggu lalu dengan katakan tidak itu, Kak Betul boleh ya baca Alkitabnya, boleh ya? Boleh dong. Ya. Nah, 3 ayat aja yang dari Mazmur 1, karena nanti yang ayat yang keempat sampai ayat ke-6 itu kebalikannya ya, itu orang yang tidak bahagia. Tapi yang ayat 1 sampai ayat yang ke-3 ini disebut orang yang bahagia. Jadi kalau semua orang yang pengen bahagia, mungkin ini perlu kita dengar ya, kita perlu dengar ya. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, bla bla bla. Ini minggu lalu, yang belum ya tonton minggu lalu ya, minggu lalu. Ini linknya di bawah ini. Kalau youtuber kan gitu. Ya, Kak Beto lanjutin yang ayat kedua dan ketiga. Dikatakan ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wah, gitu. Bagus itu ayatnya Kak Bet. Bagus banget itu. Nah, kalau ingin tahu definisinya bahagia, jadi ini yang pertama kan kita cari tahu dulu nih, yang dimaksudkan sama pemazmur bahagia itu apa gitu ya. Yang dimaksudkan sama pemazmur ini happy. Kuncinya untuk bisa happy itu justru di ayat yang ketiga. Orang yang bahagia itu di situ dikatakan iya. Nah, iya itu maksudnya yang di ayat 1 tadi, berbahagialah orang. Jadi nanti kalau di Alkitab kita bisa cari garis samanya gitu ya. Ayat 1 itu kan berbahagialah orang, dilingkari, itu dijelaskan di ayat yang ketiga. Orang itu, iya itu seperti pohon yang ditanam. Nah, kalau kita membaca ayat 3, Kak Beto langsung rangkumkan saja. Jadi menurut si pemazmur ini, ya kemungkinan besar Daud yang menulis ya, kemungkinan besar Raja Daud. Jadi dia sudah berhasil dalam hidupnya, tetapi kebahagiaan itu dia katakan ini di ayat ketiga. Orang yang bahagia itu orang yang satu bertumbuh, kedua dia berbuah. Nah, itu berhasil tadi itu berbuah gitu
Ini kan tumbuh dan berbuah bertumbuh dan berbuah. Oke. Itu kan pohon gitu. ya. Oke. Nah, bayangkan gitu ya. Nanti mungkin ini saya dikasih pohon keluar di tangannya Kak Ya. Betuel gitu. Kling gitu. Kling. Ya bayangkan ini pohon gitu ya. Pohon itu disebut pohon yang happy ya karena kalau dia sudah bisa memenuhi desainnya. Pohon itu desainnya dia bertumbuh. Masa kalau kita nanam pohon terus itu benih terus tidak bertumbuh ya kita jengkel juga gitu kan. Tapi pohon itu ditanam dengan tujuan dia harus bertumbuh, tapi tidak asal bertumbuh saja, dia juga harus berbuah gitu ya, menghasilkan buah. Ya, Kehidupan kita juga sama. Orang yang happy itu orang yang bertumbuh dan berbuah. Gitu. Kalau tidak ada pertumbuhan, kalau sesuatu itu tidak bertumbuh, ya akan sulit ada kebahagiaan. Hidup kita ini kalau tidak bertumbuh, ini belum ngomong berbuah ya, bertumbuh dulu aja kan. Kalau kita ini tidak bertumbuh, tidak ada sesuatu yang baru yang kita hasilkan, tidak ada buah yang kita hasilkan, kita itu sulit untuk bahagia. Contoh ya. 2 atau 3 hari lalu Kak Betul diprank sama Kak Viji nih ya, diprank. Wah, dia pakai PS5 ya kan, ternyata filter, pasti kalian tahu tuh ya, lagi happening itu ya di Instagram ya. iya. Orang semua pakai filter PS5 gitu. Nah, coba bayangin, banyak orang ngomong apa yang membuat happy anak muda zaman sekarang, apa? Main apa? Main game gitu. Tapi kalau game itu tidak bertumbuh ya, game itu tidak terus berubah menghasilkan sesuatu yang lebih baik, tidak akan game itu menjadi sumber kebahagiaan. Oh, nice. Ya. Ya. Nah, bayangkan gitu. Kalau orang ngomong, oh game itu buat bahagia, ada yang hari ini mainnya PS2 dan bahagia? Nggak mungkin. Kalau Kak Betul sih bahagia-bahagia aja. Bahkan Kak Betul punya yang Nintendo itu, yang lama itu, yang gambarnya masih grafik-grafik itu, Yang pixel pixel kotak-kotak. Super Mario Bros. Mario Bros. Waduh. Nah itu, tapi Wah, waktu itu nggak pakai cheating loh. Wah. Ya, orang sekarang kalau main game pakai cheating Old kan. school banget ya game Nah, old school. itu namanya old school ya. Nah, artinya apa? Kalau orang ngomong game itu buat sumber kebahagiaan, nah tapi kalau game itu tidak bertumbuh, game itu tidak semakin baik, game itu tidak menghasilkan yang lebih kualitas yang semakin bermutu gitu ya, gambarnya semakin real gitu, ya tidak akan bikin bahagia. Gitu. Segala sesuatu yang bertumbuh itu baru bisa bikin bahagia. Segala sesuatu yang berbuah, berkualitas itu baru bisa bikin bahagia. Itu contoh dari game Kak Viji. Ya. Apalagi hidup kita gitu. Jadi kehidupan kita itu harus bertumbuh dan juga berbuah. Ya. Baru kita bisa mengalami bahagia itu Betul. sebenarnya apa. Iya. Oke. Kenapa orang bosen? Ya itu karena tidak ada pertumbuhan, tidak ada buah gitu. Game kan juga gitu. Coba kamu mainin game itu terus ya bosen juga. Tidak ada sesuatu yang bertumbuh, tidak ada sesuatu yang baru, yang exciting, yang baru, Betul. yang membuat bergairah gitu ya. Iya, kualitasnya nggak lebih bagus. Benar. Jadi ya di ayat yang ketiga ini tolong dilingkari, dikasih highlight, dikasih garis gitu. Jadi kalau mau cari kebahagiaan, pemazmur itu jelas sekali gitu. Carilah pastikan hidup kita ini bertumbuh dan berbuah seperti pohon yang ditanam di air gitu, ya. Nah, itu yang pertama gitu. Jadi kunci kebahagiaan. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa berbuah, ya kan? Nah, kalau pakai ilustrasi pohon tadi dikatakan ia ditanam di tepi aliran air gitu. Dia itu ada di sumbernya. Gitu. Dia ditanam di dalam sumber air, penuh air. Pohon itu perlu air, perlu nutrisi. Sehingga hidupnya bisa bertumbuh dan perlu berbuah. Makan ya. Perlu makan. Nah, kalau dalam kehidupan kita, kunci untuk kita bertumbuh dan berbuah itu ada dua juga gitu. Yang satu itu sudah dibahas minggu lalu. Sekali lagi kalau belum nonton lagi ya Kak Viji sudah ceritakan itu dengan baik. Yang satu dari kata tidak gitu ya, dari kata tidak itu berani berkata tidak. Tidak itu artinya ya jangan kamu sukai gitu, tapi dijauhi ya. jauhi. Kamu jangan seneng duduk sama
pencemooh gitu ya. Ya. Itu baca lagi lah ya. Pencemooh duduk sama Benar, pencemooh ya. benar, Benar ya. benar, Oh, benar. benar, Nongkrong benar. sama pencemooh. Nongkrong itu jangan suka gitu. Jangan senang gitu. Karena kuncinya ada dua kalau mau bertumbuh. Yang satu jangan suka, yang kedua tapi suka. Oh. Jangan suka dan suka gitu. Kenapa? Karena ayat kedua dikatakan tetapi yang kesukaannya. Kalau yang pertama itu jangan suka duduk sama pencemooh, jangan suka bla 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 bla. Yang kedua ini kamu harus punya kesukaan gitu. Ya, delight. Bahasa Inggrisnya delight gitu ya. Delight. Karena kesukaan itu menentukan kebahagiaan juga ternyata. Gitu. Sorry, kesukaan itu menentukan pertumbuhan kita, ya, menentukan perubahan kita, itu nanti akhirnya kebahagiaan kita. Jadi apa yang kamu sukai hari ini itu menentukan pertumbuhan hidupmu. Loh, itu ingat ya. Apa yang kita sukai itu menentukan pertumbuhan dan berbuah juga ya. Iya, itu otomatis sih kalau kamu bertumbuh, ya, kamu Pasti bertumbuh berbuah. itu pasti berbuah Oh. gitu. Kenapa orang tidak berbuah? Karena dia belum bertumbuh, ya kan gitu ya. Ya, Gitu. ya. Jadi usahakanlah pertumbuhan, ya. Mintalah ada pertumbuhan dalam hidup ini, gitu. Oke. Ya, itu yang kita perlu lakukan. Nah, gimana caranya tadi? Kita harus menyukai gitu ya. Karena apa yang kita sukai itu ya berpengaruh dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya dalam hidup kita apa yang kita sukai? Apa yang harus kita sukai? Di situ dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Taurat Tuhan ya. Taurat Tuhan kalau bahasa Inggrisnya law of God. Taurat Tuhan. Disukai. Taurat Tuhan itu disukai. Nah, kalau kita paling gampang sekarang ya Alkitab gitu. Firman Tuhan itu Taurat itu disukai. Jadi kalau orang mau bertumbuh, yang paling gampang adalah sukailah firman Tuhan. Wow. Itu. Nah, memang kalau kita membaca Mazmur, firman Tuhan itu bukan hanya sekedar Alkitab yang berisi peraturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, membosankan, cerita-cerita jadul. Bukan. Bagi pemazmur dikatakan firman Tuhan itu bahkan seperti madu, yang manis rasanya, gitu. Makanya disukai, gitu, disukai. Ya, sukailah firman Tuhan, gitu. Sukailah firman Tuhan. Kalau dibandingkan dengan ayat yang ketiga tadi, karena di dalam firman Tuhan ini seperti sumber. Kalau tadi ayat 3 dikatakan pohon itu ditanam di tepi aliran sungai, sungai itu menjadi sumber kehidupan bagi pohon itu, maka firman Tuhan ini berisi sumber kehidupan bagi kita, gitu. Sumber nutrisi hidup kita ya di firman Tuhan ini sehingga kita bisa bertumbuh. Jadi sukailah gitu ya, sukailah ya, sukailah firman Tuhan. Ya, itu penting. Tidak hanya menyukai, tetapi di situ dikatakan selanjutnya ia harus meditate gitu, merenungkan ya. Jadi yang pertama delight, suka, yang kedua itu dia merenungkan, ya, meditate gitu. Kalau mungkin singkatannya DM lah ya, DM delight, meditate. DM ya. Jadi kalau ada di Instagram itu ada DM direct message itu ya. Itu sekarang DM-nya itu ya delight and meditate. Oh, itu jadi undangan Tuhan ya. Ya, DM me gitu ya. DM me ya, boleh. Delight and Ya, meditate on. anggap aja Tuhan punya Instagram gitu ya. Instagramnya surga itu ya ada DM-nya langsung itu ya. Tapi itu sebenarnya singkatan dari delight and meditate gitu. Nah, ini mungkin hal yang sederhana kita sering dengar tapi kita tidak lakukan gitu. Sukai firman Tuhan, menyukai gitu. Ya, apa yang kalian sukai gitu. Misalnya kalau Kak Betul nih sama keluarga ya, lagi pergi terus packing gitu. Apa sih yang kita pikirkan? Kita mau bawa packing gitu di bag kita, di ransel kita gitu. Oh, kalau kami satu keluarga pasti apa yang kami selalu pikirkan apa? Charger. Iya. Charger coba belum? Jangan lupa bawa charger gitu. Kenapa? Karena yang ada di pikiran ini itu handphone kan gitu. Tidak boleh handphone itu terputus gitu. Tapi jarang yang mikirkan, woi, Alkitabnya sudah dibawa belum? Gitu. Karena kami suka baca Alkitabnya masih pakai fisik begini. Gitu. Ya. Jadi apa yang kita sukai gitu. Nah, firman Tuhan, pemazmur katakan sukailah firman Tuhan dan meditate. Merenungkan tuh apa sih? Merenungkan tuh baca berulang-ulang dan memikirkannya dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau kata di sini, ini kan pemazmur itu dulu nulisnya pakai bahasa Ibrani kuno gitu ya. Ya,
banyak yang berkata bahwa kata merenungkan itu seperti kita lagi ngunyah. Jadi kayak lagi makan itu ngunyah, lagi makan tuh ngunyah, makan daging. Wah, kita menikmati pelan-pelan, makan pelan-pelan, kita kunyah pelan-pelan kita kunyah, lalu kita rasakan, enak, dan sambil ngomong, wah ini chef-chefnya ini yang buat siapa ya? Wah, dia pinter sekali meramu ini. Kasih rempah-rempah apa aja ini ya? Rempah-rempahnya apa aja ya? Oke. Ini daging nggak bisa lumer gitu. Nah, itu merenungkan tuh gitu. Jadi makan pelan, menikmati sambil ngunyah, sambil ngomong sama diri sendiri, Kak Vici. Sambil juga memikirkan ya apa? Iya kan mikir pasti Kak pasti Vici. mikir. Ya, mikir toh. Itu kan mikir gitu ya. Tadi kan Iya. mikirkan ulang-ulang itu maksudnya kan mikir ulang sungguh-sungguh itu. Tapi juga caranya tuh sambil kayak orang ngunyah gitu, sambil ngomong. Nah, baca firman itu merenungkan juga kayak gitu, Kak Vici. Pada waktu baca firman Tuhan itu kita tuh sambil ngunyah-ngunyah gitu ya, sambil pelan menikmati. Wah, ini Allah kok dikatakan di sini Allah ini kok dahsyat ya. Misalnya kita lagi baca Mazmur 100. Wow, Allah itu menciptakan segala sesuatu. Wih, berarti ini ngomong sama diri sendiri kan tadi kan? Iya. Oh, aku ini berarti ya diciptakan dia juga ya. Terus gitu di situ dikatakan juga aku ini dimiliki dia. Wah, pencipta segala sesuatu itu memiliki aku. Nah, ini merenungkan tuh gitu. Ya, baca berulang-ulang sungguh-sungguh ngomong sama diri sendiri, bertanya, kok bisa gini ya? Jadi nggak apa-apa ya, bertanya itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, benar. Cuman Kak Betul kasih pertanyaan yang menolong kita untuk mengunyah firman dengan baik. Itu. Nah, berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat membantu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Yang pertama adalah apa yang dinyatakan tentang karakter dan karya Allah, entah itu Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus maupun Allah Roh Kudus. Serta apa yang kita bisa syukuri dari firman hari itu. Yang kedua adalah adakah janji Allah yang dapat kita pegang dari firman hari itu, serta perintah yang harus kita taati, atau mungkin kita menemukan teladan hidup tokoh dari apa yang kita baca untuk dijadikan contoh. Pertanyaan yang ketiga adalah adakah sesuatu yang harus kita mulai lakukan hari ini? Dan yang keempat adalah adakah yang perlu mendengarkan firman hari ini? Serta kapan kita akan membagikannya kepada dia. Seluruh pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang dapat membantu kita untuk merenungkan firman Tuhan. Catat dan cobalah untuk melakukannya setiap saat kita membaca firman Tuhan. Jadi gitu Kak Vici, nanti pada waktu baca Alkitab sambil pertanyakan itu 4 pertanyaan itu gitu ya. Ngomong terus berulang-ulang terus menerus ya. Itulah merenungkan. Tuh, Kak Bet, mungkin kalau misalnya ada anak-anak nih, kalau misalnya aku masih belum menyukai firman, any tips untuk aku bisa menyukai firman? Aku sudah berusaha baca firman nih, tapi kok aku kayak kurang apa ya? Mungkin maksudnya Kak Vici bagaimana kita menyukai tadi ya? Iya. Karena Bagaimana sulit menyukai? ya. Karena bayangkan ini waktu kita baca Alkitab ini kan tadi dikatakan menyukai Taurat Tuhan. Pada waktu itu kitab yang dibaca oleh Daud, anggap saja penulisnya ini Daud gitu ya. Yang dibaca sama Daud itu adalah Taurat Musa. 5 kitab pertama dalam Alkitab kita, Kejadian, Keluaran, Imamat, gitu ya, Bilangan, Ulangan. Bayangkan dia mencintai kitab Imamat. Come on, halo. Siapa yang pernah baca kitab Imamat? Baca kitab apa itu? Kalau Ulangan masih banyak cerita, Bilangan itu, apalagi yang nggak suka matematika itu kan, bilangan ya, sensus gitu, banyak angka-angka gitu. Tapi Daud katakan menyukai kitab Taurat Tuhan itu pada waktu itu Daud yang menyukai Pentatuk itu, 5 kitab Musa awal itu. Gitu. Saya agak betul pikir juga sama gitu. Pasti mungkin dia harus punya effort ya. Menyukai orang suka itu kan tidak tiba-tiba jadi suka ya kan. Orang suka misalnya Kak Vici tadi ini Kak Vici beli mobil gitu ya. Kak Vici punya uang beli mobil, itu kan punya preferensi, punya kesukaan. Aku kalau mau beli mobil aku mau
beli yang suka yang ini deh, mobil yang ini. Tapi kan enggak tiba-tiba suka. Kan pasti tahu karena karena tahu spesifikasinya, karena mencari tahu, gitu kan? Ya. Karena ada usaha untuk mengenal produk itu. Pada waktu kenal, lalu tahu produknya, bahkan mungkin pinjem punya temen dan segala macam. Akhirnya jadi ngerti, wah ini bagus nih, aku suka gitu. Jadi kan ada effort. Suka itu kan enggak tiba-tiba bleng kita tiba-tiba jadi suka, nggak bisa dong. Ya, Nanti ya, kalau ya. nanti kalau suka sama lawan jenis misalnya, ya kan? Ini kan tapi Kak Betul tidak menganjurkan ya untuk SMP SMA pacaran. Nantilah, tapi itu sesi yang lain gitu. Ya. Tapi kalau orang menikah itu suka itu kan tidak tiba-tiba, ya pertama kali mungkin lihat oh dia cantik, tapi kan kemudian dia harus mulai mengenal. Nah itu loh. Sebenarnya orang kalau sama lawan jenis itu juga gitu. Dia merenungkan, wah, dia mengunyah tadi kan, dia mikir lihat, wih orang ini kok cantik ya. Tapi kan tidak cuma cantik, kemudian kita semakin kenal, wih orang ini kok perhatian ya. Wah orang ini kok tidak pernah terlambat kalau masuk ke sekolah ya. Wah, itu kan kita itu meditate loh itu. Itu meditate. Meditate. Ya? Itu Gitu. merenungkan, tapi merenungkan sosok yang kita kagumi, yang kita Oke. cintai. Nah sebenarnya kan firman Tuhan juga kayak gitu, ya. Jadi kesukaan dan meditasi ini berjalan barengan, gitu. Wah. Ya menyukai dan merenungkan itu harus berjalan barengan gitu. Sampai nanti kita merenungkan dengan cara tadi sampai lama-lama kesukaan kita juga tumbuh, gitu. Oke. Iya. Jadi merenungkan Tuhan itu ya seperti mengenal gitu ya. Betul. Kita bukan mempertanyakan sih ya, kita bertanya tentang Ya. keberadaannya, tentang karakternya Allah. Bertanya untuk mengetahui. Bertanya untuk Kalau mengetahui. mempertanyakan itu kan kita enggak percaya sama dia. Oke. Bertanya dan datang kepada dia untuk ini Mengenal. ya, mengenal. Iya. Iya. Allah. Makanya pertanyaan pertama tadi kan apa sih yang dikatakan firman Tuhan ini tentang Allah, karakternya, pekerjaannya, sifatnya, kan gitu. Iya. Ya, itu. Jadi mungkin ini itu yang Kak Betul bisa jawab tentang kesukaan. benar. Jadi ini invitation juga buat teman-teman semua. Mari kita merenungkan Allah, ya kan? Bertanya dan datang kepada Allah. Ya. Untuk mendapatkan jawabannya dari Allah sendiri gitu Ya, kan. dari Bukan firman Tuhan dari nih. firman Tuhan, Ya. bukan dari yang lain-lain gitu. Ya. Karena kalau dari yang lain-lain bisa aja salah dan ngaco gitu. Ya. Nah, kalau kita kenal Allah kan itu akhirnya kita jadi bertumbuh cinta kita sama dia, bertumbuh pengenalan kita dari dia. Benar. Hidup kita jadi lebih kuat gitu. Benar. Itu yang membuat kita bahagia. Iya. Iya. Jadi teman-teman semua undangannya adalah DM God ya. Enggak. Delight and meditate. Ya. Meditate Tuhan, God itu sendiri. Ya. Nah, Oke. cuman tadi Kak Beto garis bawahi Hmm. merenungkan tadi itu juga bukan sesuatu yang sulit gitu. Merenungkan meditasi itu bukan mengosongkan pikiran, tapi justru tadi dipikirkan berulang-ulang, dikunyah kayak orang ngunyah makanan yang enak gitu kan ya. Terus ngomong sama diri sendiri gitu. Ngomong bukan kayak orang gila loh ya. Nah, maksudnya ngomong dengan diri sendiri itu berdialog. Ini kok gini ya, gitu. Ya. Bagus. Wah, thank you Kak Betuel. Wah, Ya. ini salah satu yang sangat memberkati sekali. Wah. Jadi ini ya, kunci kebahagiaan selain minggu lalu untuk berkata tidak, tapi minggu ini kita juga diajarin untuk kita bisa delight and meditate on God gitu. Jadi Yang minggu lalu tidak suka, tidak suka, yang minggu ini sukailah ini. Sukailah yang firman ini. gitu. Wah, mantap. Wow. Thank you so much Kak Betuel untuk Yeah. firman-Nya. Wah, semoga ini bisa memberkati teman-teman semua. Dan mungkin Kak Betuel berdoa buat kita semua Kak Betuel. Berdoa di Ya. tengah jalan ya. Iya, nggak apa-apa. Kita ini juga kalau jalan ini juga merenungkan Allah gitu. Wah, ya. benar, Oh, setuju. Iya, merenungkan Allah, merenungkan pekerjaan Tuhan yang indah, merenungkan orang-orang di sekitar kita. Ini kita perlu berdoa, mereka juga boleh mengenal Tuhan. Gitu. Amin. Ini semua orang cari kebahagiaan semua Kak Vici. Iya, benar. Ya, kita sambil doa ya, tapi doanya buka mata nggak apa-apa ya. Iya. Karena ini kan sambil di jalan ini ya. Iya. Kak Vici jangan tutup mata ya. Oh iya. Tuhan kami bersyukur untuk pemazmur yang sudah menuliskan di dalam Alkitab bahwa kunci kebahagiaan adalah ketika kami ini bisa bertumbuh dalam pengenalan kami padamu, semakin mengenal Engkau dan hidup kami ini boleh punya kualitas yang kuat, yang berbuah dalam hidup ini. Dan kuncinya adalah kami ini boleh menyukai
dan suka merenungkan firman-Mu Tuhan. Bantu Tuhan adik-adik Impactors, mereka itu menjadi generasi yang suka pada firman-Mu dan punya keterampilan untuk merenungkan, untuk meditasi, merenungkan Allah melalui firman-Mu. Ya, biarlah Engkau hadir saat mereka punya waktu-waktu khusus, pada waktu merenungkan firman-Mu. Tumbuhkan cinta mereka kepada Engkau, tumbuhkan kesukaan mereka, delight in your word. Tuhan, mari Engkau tolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Thank you Kak Bet. Ya, senang boleh diundang di mobil. Ini apa nama sesinya? Belum ditemukan ya. Belum ditemukan. Nebeng VJ. Nebeng VJ, ya, Nebeng VJ. Okay, hope you are blessed guys. Ya, God bless you. Gimana guys, sudah lihat video sebelum ini? Jadi kita akan ada acara spesial loh. Acara spesial. Kenapa spesial? Karena acara ini melibatkan MDC Youth Nasional guys, nasional. Dan yang paling penting, kalian semua diundang untuk join. Jadi pastikan kalian save the date, tandain kalender kalian buat ikutan ini acara. Dijamin acaranya ini bagus banget dan kalian tidak akan menyesal. Oke, jangan lupa ditandain ya kalendernya. Oh iya, gimana nih sharing firman hari ini? Pastinya keren banget kan? Sudah bisa menemukan kebahagiaan menurut Mazmur 1 ayat 2-3. Oke, pastikan kalian share di Instagram story kalian dan tag @impactersmdc. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya. Oke, Sunday service kita sudah berakhir guys. Sudah berakhir hari ini. Dan kita harus berpisah. Gimana guys? Pergantian baju-baju putri menurut Among Us, warna-warna Among Us. Tadi ada warna apa aja ya? Ada hitam, ada pink, ada merah, ada biru, ada hijau, ada kuning. Tapi kalau aku sih di Among Us sukanya pakai warna hitam ya. Tapi katanya kalau merah sering dapat imposter sih. Tapi aku sukanya hitam. Jadi setelah ini kalian bisa kontak sama teman-teman kalian dan kakak kontak kalian, lalu bisa langsung cus main Among Us bareng-bareng. Kalau gitu aku harus pamit dulu, undur diri, dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Dan ibadah bisa diakses jam 8 pagi ya. Dari jam 8 pagi kalian bisa akses, bisa lihat. Oke, see you.